Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bincang-bincang kali ini saya akan mengupas secara rinci tentang sejarah Wahabi, Ottoman, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syarif Hussein, dan Kemal Atatürk. Di dalam video ini saya akan bersambung hingga 3 episode. Dan dalam video pertama ini saya akan mengangkat tentang buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa banyak buku-buku yang ditulis oleh pembela ulama-ulama salafi yang digelari Wahabi tentang kedustaan. Buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan buku ini bisa menghipnotis semua orang-orang hebat, orang-orang besar, kaum intelektual, para masyaikh, para ustadz yang gak ketinggalan, dai-dai fenomenal dan paling populer di Indonesia saat ini, yang namanya menjadi sebuah simbol kebenaran untuk dijadikan hujah-hujahnya di dalam perdebatan di kalangan orang-orang taklid dalam beragama, yaitu tiada lain tiada bukan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Dua tokoh ini telah mengakar dan menjadi patokan harga mati untuk menilai Islam, yang di bawah mereka berdua itu adalah standar kebenaran beragama Islam di Indonesia. Tapi saya di sini tidak akan membahas mereka berdua. Di sini saya akan membahas dari apa yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan berkaitan sejarah Wahabi secara lebih rinci. Dari awal, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir, bagaimana keadaan masyarakat Jazirah Arab pada saat itu. Saya akan menyampaikan 3 episode video yang akan saya kupas. Dan hal ini saya sudah mencari secara lebih rinci ya. Saya rangkum dalam setiap tahun-tahun lahirnya, tahun peperangannya, tahun kelahirannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kemudian peperangannya, penaklukan Makkah dan Madinah oleh Wahabi, kemudian lagi kapan Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu dilantik menjadi mufti Makkah, kemudian bagaimana hubungan Syarif Hussein dengan Inggris dan sebagainya. Makanya saya berkeyakinan ya, secerdas-cerdasnya orang di zaman ini, seperti ya siapalah sekarang yang lagi fenomenal, Guru Gembul, Fahrudin Faiz, kemudian Nuruddin, Ustadz Nuruddin, ahli filsafat itu, siapa sajalah secerdas-cerdasnya orang, pasti mereka tidak akan mampu berbicara tentang sejarah Wahabi, Ottoman, Syarif Hussein, kemudian Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kemudian terakhir Kemal Atatürk secara objektif, karena semua ini yang terlibat langsung dalam setiap
konflik peperangan di Arab, di Jazirah Arab. Oke lah. Sebelum melangkah lebih jauh, pertama saya akan menceritakan kisah sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932. Jazirah Arab pada saat itu dihuni oleh banyak suku atau marga yang tersebar di wilayah-wilayahnya, dan setiap suku memiliki kekuasaan, kepemimpinan, serta wilayah sendiri-sendiri. Wilayah itu terdiri dari banyak kabilah yang umumnya memiliki ikatan darah, bahasa, serta tradisi tersendiri, dan kekuatan mereka sering kali bersifat teritorial. Beberapa dari kabilah utama itu termasuk yang menjadi nenek moyang dari marga besar di era Saudi adalah sebagai berikut, yaitu Bani Quraisy, yaitu suku Quraisy, salah satu yang paling terkenal karena dari suku ini berasal dari Nabi Muhammad SAW. Quraisy dahulu menguasai Mekah dan memiliki kekuatan besar dalam perdagangan dan ziarah. Kedua adalah Bani Khalid. Suku ini dominan di wilayah timur Arab atau Arab bagian Teluk, khususnya di wilayah Hassa dan Qatif. Sebelum kedatangan dinasti Saudi, Bani Khalid memiliki kekuasaan yang kuat di kawasan tersebut. Jadi sebelum ada dinasti Saudi, sebelum tahun 1932 atau sebelum, iyalah, itu telah ada pemimpin-pemimpin dari suku masing-masing. Kemudian Bani Hanifah. Suku ini dulunya berkuasa di daerah Riyadh dan sekitarnya, khususnya di wilayah Najd. Bani Hanifah menjadi bagian dari sejarah Islam karena ada tokoh seperti Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu. Kemudian ada Bani Yam. Suku ini merupakan kelompok dominan di wilayah Najran di Arab bagian selatan dan dikenal sebagai salah satu marga yang mendominasi kawasan selatan Jazirah Arab. Kemudian ada Bani Tamim. Suku Bani Tamim adalah salah satu suku besar yang menyebar di wilayah Najd dan sekitarnya. Mereka dikenal dengan perannya dalam perdagangan dan pertanian di kawasan tengah Jazirah Arab. Kemudian Utaibah dan Anazah. Dua suku ini merupakan kabilah besar di wilayah tengah dan utara Jazirah Arab. Mereka terlibat dalam hubungan aliansi dan konflik dengan suku-suku lain. Kemudian suku suku Somar adalah salah satu yang besar di utara dan pernah menguasai wilayah Hail. Keluarga Ar-Rasyid dari Somar pernah menjadi pesaing utama keluarga Saud dalam menguasai Najd sebelum akhirnya dikalahkan. Kemudian ada Al-Saud. Keluarga Saud berasal dari suku Al-Mukrin yang berasal dari Dir'iyah di Najd. Al-Saud kemudian tumbuh menjadi keluarga yang berkuasa di Jazirah Arab, terutama setelah bekerja sama dengan gerakan Wahabi yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Selain suku-suku di atas, terdapat juga banyak marga lainnya yang tersebar di wilayah Hijaz, Asyir, dan lainnya. Suku-suku ini hidup berdampingan, namun seringkali juga terlibat dalam konflik untuk merebut wilayah dan sumber daya. Jadi sebelum ada peperangan-peperangan antara Wahabi dan Ottoman ataupun Wahabi dan Syarif Husain, itu di Arab Saudi itu sudah terjadi peperangan-peperangan, itu sudah hal yang lumrah dari marga ke marga, dari peperangan suku, klan seperti Klun Somar,
dengan klan Saud itu berperang sudah menjadi hal biasa. Struktur masyarakat Arab yang terorganisir dalam marga atau kabilah-kabilah inilah yang kemudian menjadi salah satu tantangan besar bagi dinasti Saud saat menyatukan Jazirah Arab di bawah satu kerajaan. Dan bukan Al Saud saja yang bercita-cita seperti itu. Di kalangan kabilah lain juga punya cita-cita seperti itu, seperti Bani Shomar, Bani Rashid, Bani Hashimi, para syarif. Semuanya punya cita-cita seperti itu, ingin menyatukan Arab di bawah kendali mereka. Karena mereka semua mempunyai rasa yang sama, yaitu tidak diperhatikan oleh Khalifah Ottoman. Jadi semua itu pengen menguasai klan-klan Arab pada saat itu seperti Al Saud, Shomar, Quraisy, kemudian Bani Tamim, Bani Yam, Bani Hanifah, Bani Khalid, itu semua ingin menyatukan Arab, punya cita-cita seperti itu semua. Kemudian berkaitan Perang Wahabi Ottoman atau Perang Saudi Ottoman adalah serangkaian konflik militer pada awal abad ke-19. Awal abad ke-19 merujuk pada periode sekitar tahun 1800 hingga 1830-an. Secara umum awal abad ke-19 biasanya dimulai dari tahun 1801 hingga sekitar 1830. Jadi jika merujuk ke awal abad ke-19 untuk peristiwa sejarah, itu biasanya meliputi kejadian-kejadian dari 3 dekade pertama abad tersebut. Pada awal abad ke-19 itu yang terjadi antara Kekaisaran Ottoman yang merupakan kekhalifahan Islam terkemuka pada saat itu dengan gerakan Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arab. Konflik ini bermula dari upaya dinasti Saud dan pengikut Wahabi untuk berdakwah memurnikan ajaran Islam setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bergabung kepada dinasti Saud, didukung dakwahnya dengan dinasti Saud. Sebelum itu dinasti Saud memang sudah sering berperang dengan Bani Ar-Rasyid dan Bani-Bani lainnya, karena misi-misi Bani suku Arab sebelum terjadinya lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sering terjadi peperangan-peperangan seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Kemudian berkembang menjadi peperangan yang mengancam kekuasaan dan kontrol Ottoman atas wilayah Hijaz, termasuk kota suci Makkah dan Madinah. Jadi gerakan pemurnian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengancam, berkembang, karena berkembang, dakwah itu berkembang, dakwahnya itu diterima, semua masyarakat itu diterima, dan semakin meluaskan kekuasaannya yang didukung oleh As-Saud, termasuk sampai kota suci Mekah. Latar belakang dan asal mula konflik. Gerakan Wahabi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada pertengahan abad ke-18 dengan tujuan untuk menghilangkan praktik-praktik bid'ah, yaitu inovasi dalam agama yang menyimpang dari ajaran Islam. Gerakan ini bermitra dengan Muhammad bin Saud, pemimpin lokal di Najd, yang mendukung perjuangan tersebut demi memperluas wilayah kekuasaan politiknya. Bersama-sama mereka menciptakan negeri Saudi pertama yang berpusat di Dir'iyah. Pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, aliansi Wahabi memperluas kekuasaannya secara agresif dan berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah tengah Jazirah Arab. Pasukan Wahabi Saud kemudian memperluas wilayah kekuasaan mereka, termasuk menaklukkan Mekah pada tahun 1803 dan Madinah pada tahun 1805. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyaksikan penaklukan Makkah dan Madinah tersebut yang dilakukan oleh pasukan Wahabi atau Al Saud, karena ia telah wafat pada tahun 1792
sebelum peristiwa tersebut terjadi. Jadi selama 6 tahun Wahabi memperbaiki kondisi Makkah dan Madinah, juga melayani perdebatan-perdebatan di kalangan ulama, dan ulama mereka banyak yang kalah hujah. Kemudian mereka menghapus sejumlah praktik keagamaan yang menyimpang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, seperti ziarah ke makam para wali dengan cara-cara ghulu, yaitu tawaf, seperti melakukan tawaf di kuburan, dan bertawasul dengan cara bid'ah, menjadikan orang soleh yang di dalam kubur sebagai perantara untuk menunaikan hajat-hajat mereka, menghancurkan situs-situs bersejarah seperti meratakan kubah-kubah kuburan. Ini membuat marah kekaisaran Ottoman dan banyak muslim dunia Islam, terutama karena Ottoman menganggap dirinya sebagai penjaga tanah suci. Jadi memang benar itu terjadinya hal-hal yang meratakan kuburan-kuburan itu, karena memang itu ada dalilnya ya, ada dalilnya. Meratakan kuburan itu ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian perang dan penaklukan Ottoman. Sultan Mahmud II dari Kekaisaran Ottoman merasa bahwa kekuasaan dan pengaruh kekhalifahannya atas kota-kota suci terancam. Pada tahun 1811, dia meminta Muhammad Ali Pasha, gubernur Ottoman di Mesir, untuk melakukan kampanye militer melawan pasukan Saud yang dikenal dengan invasi ke Hijaz pada tahun 1811 sampai 1813. Pasukan Mesir berhasil merebut kembali kota Makkah dan Madinah pada tahun 1813, mengusir pasukan Wahabi dan mengembalikan kota-kota suci tersebut di bawah kendali Ottoman. Kemudian setelah berhasil mengambil alih kembali Makkah dan Madinah, Ibrahim Pasha melanjutkan serangan ke wilayah Najd pada tahun 1818, yaitu penaklukan Dir'iyah. Muhammad Ali kemudian mengirim pasukan di bawah komando putranya Ibrahim Pasha untuk menyerang wilayah Saudi. Jadi jangan heran kalau sekarang ulama Mesir akan menghajar habis-habisan kelompok Salafi yang digelari Wahabi, karena mereka itu dendam, sakit hati. Hujah-hujahnya udah kalah oleh ulama-ulama Wahabi terdahulu. Nanti kapan-kapan saya akan mengangkat sejarah Mesir dan sejarah Al-Azhar. Itu kalah, mereka itu sebenarnya kalah. Hujah-hujah ulama-ulama pada saat itu tuh kalah. Ulama-ulama yang sekolah-sekolah di Mesir pada saat itu ya kalah. Makanya mereka itu menggunakan pasukan. Pasukan yaitu yang dipimpin oleh Ibrahim Pasha. Pada tahun 1816 Syekh Ahmad Zaini Dahlan lahir. Jadi pada saat negeri Saudi itu dihancurkan oleh anaknya Muhammad Ali Pasha yang bernama Ibrahim bin Pasha, pada saat itu usia Syekh Zaini Dahlan ini berusia 2 tahun. Dia hidup bahagia dan aman karena Wahabi itu hancur di usia sekitar setelah pengangkatan beliau sebagai Mufti Agung Mekah. Perkiraan usia beliau adalah 40 tahun. Beliau menulis buku-bukunya itu dalam kondisi aman dan tentram. Menulis buku-buku fitnah tersebut yang disesuaikan dengan pesanan Ottoman. Jadi di dalam buku yang menyebutkan Wahabi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengaku sebagai nabi, membunuh, dan ajaran-ajaran Wahabi itu berasal dari ajaran Inggris atau buatan Inggris, itu dusta di atas kedustaan yang nyata. Bahkan Syekh Zaini Dahlan saja tidak pernah berjumpa dengan Inggris karena pada saat itu Inggris lebih mementingkan urusan Jazirah Arab, lebih berfokus pada kawasan pesisir dan Teluk Persia, bukan di Hijaz
atau wilayah Najd di tengah Jazirah Arab. Jadi yang mengatakan Wahabi buatan hamper Inggris, jadi yang mengatakan Wahabi itu adalah buatan hamper Inggris itu kisah dusta. Semoga Allah melaknat orang yang mengatakan dan menghembuskan pernyataan itu. Syekh Ahmad Zaini Dahlan jelas tahu benar peristiwa penaklukan Mekah dan Madinah oleh pasukan Wahabi Saud. Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang lahir 1816 sampai 1886 lahir tidak lama setelah peristiwa tersebut, sehingga ia tumbuh dan hidup di masa ketika efek dari penaklukan dan perubahan yang dilakukan oleh pasukan Wahabi Saud masih terasa di wilayah Hijaz. Nah itu makanya efek dari penaklukan Mekah itu terasa karena sudah ada perubahan-perubahan pada saat itu yang dilakukan oleh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya beliau sebagai mufti pada saat itu merasa terganggu karena banyak sekali jamaah-jamaah haji yang terpengaruh ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dari itu beliau menulis kitab-kitab yang amat dusta ya, berbicara tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal beliau sama sekali tidak pernah bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan dia tidak pernah bertemu dengan anak-anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan cucunya. Karena pada saat Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini berkuasa di Makkah, menjadi mufti Makkah, pada saat itu kerajaan Saud lagi hancur-hancurnya, dan sebagian anak-anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan cucu-cucunya diasingkan ke Mesir. Nah itu nanti saya lanjutkan, ada itu sudah saya rangkum semuanya. Kemudian penaklukan Dir'iyah 1818 di dinasti Saud pertama hancur tuh. Jadi sepanjang sejarah kalau ada yang mengatakan bahwa Wahabi ini yang menghancurkan kekholehan Ottoman itu dusta. Memang sepanjang sejarah Wahabi itu pernah berperang dengan Ottoman, tapi Wahabi ini tidak pernah menang dengan Ottoman, baik itu dinasti Saud pertama, dinasti Saud kedua. Nah itu tidak pernah menang. Pihak Saud atau pihak Wahabi ini berperang dengan Ottoman, kalah terus, dibantai terus. Tuh nanti saya ceritakan tahun-tahunnya itu secara rinci itu. Setelah serangkaian pertempuran sengit, pasukan Ottoman Mesir berhasil mengepung dan menaklukkan Dir'iyah. Ini pada saat penaklukan pertama ya, tahun 1818, yaitu penaklukan Dir'iyah yang Ibrahim bin Pasha ini disuruh ayahnya yaitu Muhammad Ali Pasha untuk melanjutkan menghancurkan Najd di daerah Dir'iyah, pusat pemerintahan pertama dinasti Saud yang terjadi pada tahun 1818. Dir'iyah dihancurkan, banyak tokoh penting Wahabi ditangkap dan dihukum mati, termasuk pemimpin Saudi saat itu yaitu Abdullah bin Saud, dibawa di Istanbul Turki, dipancung di depan gereja Hagia Sophia. Kemudian cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diberondong dari dekat setelah dipaksa mendengarkan musik itu. Dan Syekh Zaini Dahlan ini mengetahui sekali apa yang dilakukan Khalifah Ottoman setelah mendapat cerita orang tua terdahulunya yang hidup di zaman penaklukan tersebut, yang mengagungkan kuburan-kuburan ditambah hembusan kaum Syiah. Jadi orang tua dia Syekh Zaini Dahlan itu dapat cerita dari tokoh-tokoh atau orang tua terdahulunya, yaitu yang suka mengagung-agungkan kuburan-kuburan, dan ditambah lagi dengan hembusan atau fitnahan kaum Syiah yang membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada saat itu. Karena pada saat penaklukan itu usia Syekh Zaini Dahlan baru 2 tahun. Jadi jelas kemungkinan perjalanan umur beliau ini setelah untuk menulis fitnah, buku-buku fitnah itu sudah melalui kisah-kisah dusta subjektif
yang diceritakan oleh orang-orang yang sama dengan mereka. Beliau menulis fitnah Wahabi sungguh kejam ya pada saat setelah tahu sebelum diangkat jadi mufti Mekahnya ini. Beliau menulis fitnah Wahabi sungguh kejam saat setelah ia tahu sebelum diangkat ya, maksudnya nih dia ini menulis buku tersebut sebelum diangkat jadi mufti Mekah ya, mungkin sekitar umur 35 atau 50-an, bisa saja sesudah beliau diangkat jadi mufti Mekah. Itu perkiraan tahunnya ya, setelah saya telusuri tahunnya pengangkatannya, kehidupannya kan bisa dilacak itu dengan tahun-tahunnya beliau hidup. Bagaimana beliau menuduh Wahabi membantai jamaah haji, membantai ulama dan sebagainya. Padahal fakta sejarah itu adalah sebuah peperangan yang murni dan gak ada satu ulama pun dibunuh orang Wahabi, melainkan hanya peperangan, yaitu tentara Ottoman itu sendiri. Jika dikatakan korban, sungguh semua pasukan ada korban. Cuma yang paling parah adalah dari pihak Wahabi atau Al-Saud itu sendiri, sampai hancur negerinya. Bahkan raja dan cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang rajanya dipancung di Istanbul di depan Hagia Sophia yang bernama Abdullah bin Saud, kemudian cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diberondong dari dekat diberondong dengan senjata dari dekat yang bernama Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dan masih banyak ulama Wahabi yang dibantai oleh Ottoman. Dan anak-anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang bernama Abdullah diasingkan ke Mesir dan tinggal di Kairo. Kemudian Ibrahim yang hilang dalam pengasingan. Kemudian Ali dibawa juga ke pengasingan, yang anak keturunannya nanti ada yang menuntut ilmu di Al-Azhar. Kejam banget pemikiran Syekh Zaini Dahlan atas tulisan buku-buku yang beliau tulis. Begitulah pengecutnya kaum ulama yang anti Wahabi, yaitu Syekh Zaini Dahlan menulis buku fitnahan untuk membantah tentang dakwah Wahabi. Setelah ulamanya sudah tidak ada, setelah ulamanya diasingkan ke Mesir. Dari dulu emang seperti itu mereka. Dari zaman Ibnu Taimiyah juga karakternya seperti itu. Setelah orangnya wafat baru berani koar-koar. Kalau nggak percaya, cek aja semua referensi yang saya bicarakan ini dari tahunnya. Sekarang serba mudah. Jika mau dikiaskan sejarah Wahabi ini sama persis pembicaraan tentang isbat nasab, bertahun-tahun sama-sama dicekoki informasi palsu. Dampak dan akibat jangka panjang peperangan ini, kekalahan ini mengakhiri negara Saudi pertama. Namun gerakan Wahabi tidak sepenuhnya punah. Pada akhir abad ke-19 sekitar tahun 1824, keturunan Saud yaitu Turki Abdullah berhasil menghidupkan kembali kekuatan politik mereka dan membangun negara Saudi kedua. Meski kembali dikalahkan oleh Ottoman melalui Bani Rashid yang bersekutu dengan Ottoman. Pada saat itu Syekh Zaini Dahlan menyaksikan kehancuran negara Wahabi kedua dan usia beliau 6 tahun. Jadi bisa dilihat liciknya Syekh Zaini Dahlan mengatakan membantai orang-orang, jelas-jelas peperangan itu mereka yang hancur, yaitu dari pihak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi itu kalau kita baca semua sejarahnya dari awal berdirinya kerajaan Saudi, sebelum ada kerajaan Saudi seperti apa keadaan negara Arab itu. Masya Allah, dosanya besar banget itu Syekh Zaini Dahlan. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi beliau ini menyaksikan sebenarnya. Jadi itu bohong dan dusta kalau khilafah Ottoman itu hancur oleh Wahabi.
Karena sepanjang sejarah memang benar Wahabi itu pernah berperang dengan Ottoman, tapi sekalipun Wahabi tidak pernah menang melawan Ottoman. Tuh. Secara umum periode 1818 hingga 1891 diwarnai oleh konflik-konflik sporadis antara pengikut Wahabi Saud dan kekuatan yang berafiliasi dengan Ottoman, tetapi tidak selalu dalam bentuk peperangan besar. Konflik-konflik ini lebih sering berupa pertempuran kecil untuk menguasai wilayah di Najd dan upaya pemulihan kekuasaan Saud yang mengalami banyak kendala internal dan eksternal, terutama dari kesultanan lokal yang didukung Ottoman. Ini Inggris belum masuk mengurusi Hijaz dan Najd, karena dari lahirnya Syekh Zaini Dahlan saja hingga wafatnya Inggris masih mengurusi Teluk Persia. Konflik Wahabi Ottoman memiliki dampak jangka panjang pada sejarah politik dan agama di Timur Tengah. Perang ini memperlihatkan awal mula dari dinamika kekuasaan antara otoritas pusat Ottoman dengan gerakan lokal di Arab yang menuntut otoritas agama dan politiknya sendiri, dan menjadi fondasi bagi terbentuknya kerajaan Arab Saudi modern di tahun 1932. Begitulah jadi kesimpulan saya, bahwa jika ada yang mengatakan bahwa ini perang terakhir antara Ottoman dan Wahabi, dan pihak Wahabi itu tidak pernah menang melawan Ottoman. Itu setelah ini tidak ada lagi peperangan antara Wahabi dan Ottoman, melainkan perang Wahabi dengan Syarif Hussein. Nanti saya akan ceritakan itu. Jadi kesimpulan saya, pada awal dinasti Saud itu murni gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tanpa ada pertumpahan darah, melainkan hanya di dalam peperangan saja pada saat zaman anak-anaknya Syekh Muhammad, kemudian yang berakhir dimenangkan oleh pihak Ottoman dengan hancurnya negeri Dir'iyah. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah wafat, kemudian yang meneruskan anaknya diterima dakwahnya di Mekah hingga ke Madinah. Tuh. Itu. Meskipun pada saat itu ada korban jiwa, itu hanya sedikit, nggak sampai seperti yang ditulis oleh buku-buku Syekh Zaini Dahlan, apabila jika dikaitkan dengan konflik antara kabilah itu sebelumnya telah dilakukan oleh semua pihak bangsa Arab di zaman itu yang ingin saling merebut kekuasaan. Berkaitan ditulis di buku-buku itu banyak sekali perbedaan. Ada yang mengatakan Wahabi membantai 4.000 orang jamaah haji, ada yang mengatakan 400.000 orang, ada yang mengatakan 1 jutaan dan sebagainya. Tidak ada sumber yang otentik, karena sang penulis pada saat penaklukan Mekah berusia 2 tahun. Jelas dia hanya mengarang-arang aja, alias berdasarkan subjektivitas kelompoknya, padahal saat itu hanya kampanye militer sifatnya, bukan peperangan. Apalagi jamaah haji pada saat itu sebelumnya sudah banyak yang didakwahkan tauhid oleh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan banyak yang mengikuti ajakan dakwahnya. Tuh. Makanya mereka itu gak ada yang objektif berbicara bantai berapa orang, berapa ribu orang, itu adalah dibuat-buat itu untuk menutupi bobroknya, kejamnya apa yang dilakukan oleh Ottoman, karena merasa terganggu dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beserta ulama-ulama yang mendukungnya tuh, yang mendukung Ottoman tuh. Itu Masya Allah, apa, Astagfirullahaladzim. Yang kedua, pada saat dinasti kedua yang dipimpin Turki Abdullah itu sifatnya murni politik, ingin membangun kembali kerajaan Saud, dan mungkin ada rasa dendam karena keluarganya dibantai habis-habisan di Dir'iyah, meskipun hancur lagi oleh Bani Rashid
yang didukung Ottoman. Kemudian yang ketiga, persentasenya imbang ya. Menurut saya yang tahun 1932 ya politik 50%, kemudian agama 50%. Menurut saya ya, yang pada akhirnya menang perang melawan Sharif Hussein. Setelah Sharif Hussein memberontak kepada Ottoman pada tahun 1932, dinasti Saud berhasil mendirikan kerajaan Arab Saudi yang berdiri hingga sekarang, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum resmi negara. Dan ini terjadi setelah pemberontakan Sharif Hussein kepada Ottoman yang dibantu Inggris. Kemudian Ottoman kalah, semakin lemah dan diambil alih oleh Mustafa Kemal Atatürk. Demikianlah apa yang saya rangkum sampai 3 hari ya. Saya rangkum dari lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian peperangannya, penaklukan kota Mekah dan Madinah, kemudian hancurnya dinasti Saud pertama, lahirnya Sharif Hussein, kemudian muncul lagi dinasti kedua Saud, kemudian hancur lagi oleh Ottoman, hingga nanti video yang kedua ini saya akan merangkum lagi sejarah bagaimana pemberontakan Arab yang dipimpin oleh Sharif Hussein kepada Ottoman. Nah, itu ada itu semua sejarahnya. Jadi yang benar adalah seumur-umur yang saya baca semua ini dusta di atas kedustaan jika Wahabi menjatuhkan kekhalifahan Ottoman. Karena kekhalifahan Ottoman pada peperangan-peperangan dengan Al Saud ini, dan pihak Al Saud ini tidak pernah menang, bahkan negerinya 2 kali hancur dengan Ottoman. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.